Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita membahas kisah sebuah kerajaan yang lambat, laun semakin menjauh dari Tuhan. Apakah yang akan terjadi kepada kerajaan itu? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Tanpa berlama-lama, ini dia kisah sebuah kerajaan part 2. Ketika imam-imam membuat patung lembu sebagai dewa, mereka tidak tahu bahwa lembu adalah salah satu bentuk setan, malaikat yang berontak. Mereka beribadah kepada setan dan setan senang karena orang-orang berpaling dari janji Tuhan, yaitu tentang juru selamat yang akan datang. Ya Baal, terimalah kurban ini dari hamba-hambamu. Terpujilah engkau, Ratu Surga, Bunda Tuhan, dengarlah doa-doa kami dan ampuni kami. Apa yang kamu lakukan di tempat kudus ini? Dalam nama Yahweh, yang sudah kamu tinggalkan, dengarlah firman Tuhan. Seorang putra akan lahir dari keturunan Daud, Yosia namanya. Di altar ini dia akan membakar imam-imam Baal. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Tidak ada yang bisa tahu tentang masa depan selain dewa-dewa. Aku katakan kepadamu, beginilah firman Tuhan. Tulang-tulang imam-imam ini akan dibakar Yosia di altar ini. Tuhan akan memberi tanda kepadamu bahwa aku berbicara atas nama Dia. Hari ini juga altar yang bagus ini yang kamu pakai untuk menyembah berhala-berhala yang bisu akan retak dan debunya akan ditumpahkan keluar. Hahaha, dengarlah orang tolol ini. Dia pikir dia benar dan semua orang lain menyeleweng. Tangkap dia, bunuh dia. Bagaimana dia berani berbicara menentang agama orang lain? Tanganku lumpuh, aku dihukum Yahweh, berdoalah supaya tanganku disembuhkan Tuhan. Tuhan Yahweh, tunjukkan kuasamu hari ini, sembuhkanlah tangan raja. Wah, itu mujizat, tanganmu sudah disembuhkan Tuhan. Jangan, Yahweh secepat itu. Kamu sungguh-sungguh utusan Tuhan. Tidak ada Nabi Baal yang pernah berbuat begitu. Sertai aku, kita akan menenangkan diri dengan makanan dan minuman dan aku akan memberi kekayaan dan kehormatan kepadamu karena layananmu yang hebat kepada Tuhan hari ini. Tidak, aku tidak boleh bersamamu. Tuhan berkata kepadaku, jangan makan dan minum selama ada di Israel dan jangan kembali melalui jalan yang sama. Agamaku dihancurkan Yahweh, tidak ada yang tersisa. Kamu berkata tulang imam-imam akan dibakar di altar ini. Altar ini sudah dihancurkan tetapi tidak ada satupun yang terbakar. Aku juga tidak mengerti. Itu kata-kata Tuhan, bukan kata-kataku. Kemudian, sesuai dengan perintah Tuhan, Nabi Tuhan itu kembali melalui jalan lain. 2 hari lamanya dia tidak makan atau minum sehingga dia sangat lapar dan haus. 2 pemuda yang berada di bait itu pada hari itu mengikuti dia, ingin tahu kemana dia pergi. Ayah, kalau aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan percaya. Kejadian itu sama seperti yang dilakukan nabi-nabi Israel pada zaman dulu. Cepat, pasang pelana. Aku harus menemui dia. Apakah ayah pikir yang dikatakan nabi itu benar? Apakah Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang hidup? Apakah berhala kita hanya emas dan kayu? Orang itu melihat Nabi Yahweh itu sedang duduk di bawah pohon. Dia ingin menemui Nabi itu yang mempunyai kuasa. Orang itu sendiri dulu adalah Nabi Yahweh. Tetapi ketika kerajaan utara memisahkan diri, dia mengikuti agama baru di tempat itu. Dia pikir semua agama sama saja. Engkau pasti utusan Tuhan dari Yahuda. Tampaknya engkau letih. Ikutilah aku pulang dan aku akan menyajikan makanan dan minuman. Aku tidak boleh. Tuhan berkata kepadaku, jangan makan atau minum di sini. Tetapi aku juga adalah Nabi Tuhan seperti engkau. Dan tadi pagi malaikat Yahweh berkata kepadaku untuk membawamu ke rumahku untuk makan dan minum. Terima kasih Tuhan, aku sangat haus. Makanannya enak. Sekarang aku harus pulang ke Yahuda. Yahweh berfirman, karena kamu tidak taat pada perintah Tuhan Yahweh dan sudah makan dan minum di sini, mayatmu tidak akan kembali ke Yahlida untuk dikuburkan di kuburan keluargamu. Ayah bernubuat, sudahkah Tuhan berbicara kepadamu? Ya putraku,
Baru kali ini selama bertahun-tahun. Maksud ayah, dia akan mati di sini? Aku khawatir begitu. Ini kesalahan ayah. Nabi itu pergi dengan sedih karena tahu benar bahwa Tuhan selalu setia kepada firman-Nya. Dia tahu dia akan mati, tetapi tidak mengharapkan akan terjadi segera. Tolong! Itu Nabi dari Yahuda. Lebih aneh lagi, singa dan keledai itu menunggui mayatnya seolah-olah menjaganya. Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Singa itu membunuh dia tetapi tidak mau memakannya. Nabi yang mengajak makan mengambil mayat Nabi, utusan Tuhan itu, dan menguburkannya di kuburannya sendiri, dekat tempat altar yang dihancurkan Tuhan. Tuhan membunuh dia karena ketidaktaatannya. Walaupun begitu semua yang dia ramalkan, pasti akan terjadi. Nabi utusan Tuhan itu sudah dikuburkan dan dilupakan oleh semua orang, kecuali beberapa orang. Altar sudah diperbaiki dan hampir 300 tahun kemudian masih dipakai oleh penyembah-penyembah Baal, tetapi belum ada imam Baal yang dibakar di altar. Itu sesuai dengan nubuat Nabi utusan Tuhan itu. 300 tahun kemudian, seorang raja yang bernama Yosia memerintah Yehuda. Dia pergi ke bait suci di Yerusalem dan menemukan gulungan kitab suci di sana. Dia sangat terganggu ketika dia sadar bahwa bangsanya sudah melupakan Tuhan yang hidup dan menyembah berhala-berhala. Jadi dia memerintah semua orang, imam-imam, nabi-nabi, dan penduduk Yerusalem untuk hadir dan mendengar pembacaan gulungan itu. Umat Israel sangat malu karena dosa mereka, dan mereka setuju untuk menaati semua firman yang ada di kitab suci. Oh Dewa, selamatkanlah kami. Umat Israel menaati hukum Tuhan yang diberikan Musa dan menghancurkan semua berhala di negeri mereka. Mereka membunuh semua imam yang membakar dupa untuk dewa matahari, dewa bulan, dewa-dewa planet, dan kepada dewa-dewa yang lain. Hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa melarang adanya homoseksual, jadi semua orang homoseksual diusir dari negeri mereka. Orang tolol yang tidak bertoleransi. Mereka juga mengusir semua orang yang berhubungan dengan roh-roh peramal, dukun dan tukang sihir. Pecahkan bola kaca itu dan bakar rumahnya. Mereka meruntuhkan altar dan semua berhala dan memotong pohon-pohon yang ada di tempat penyembahan berhala. Dan semua itu dihancurkan berkeping-keping. Yosia naik ke tempat tinggi di mana Nabi Tuhan menegur Yerobeam, raja pertama kerajaan utara, 300 tahun yang lalu. Ada satu Tuhan saja dan dia tidak disembah melalui berhala. Imam-imam palsu ini sudah memimpin kita jauh dari Yahweh. Kamu harus mati. Sekali lagi altar retak dan abunya tertumpah. Semua imam palsu dibunuh dan tulang-tulang mereka dibakar di altar yang retak itu. Dekat altar itu ada kuburan imam-imam palsu. Supaya orang-orang tidak menyembah kuburan itu, Yosia menggali kuburan itu, dan tulang-tulang imam palsu itu dibakar di altar yang retak itu. Jadi, nubuat yang dinubuatkan 300 tahun sebelumnya dipenuhi sama seperti yang sudah dinubuatkan utusan Tuhan itu. Bakar semua tulang. Kalau begitu, biarkan saja tulang dia. Bakar yang lain. Penyembahan berhala ini harus dihentikan supaya Tuhan memberkati kita. Tetapi yang mulia, kuburan ini, kuburan utusan Tuhan yang datang ke sini dari Yahuda dan menubuatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini juga. Dia menubuatkan bahwa seorang raja bernama Yosia, yaitu engkau, yang akan datang dan melakukan semua hal yang sudah engkau lakukan hari ini. Dimuliakanlah engkau, ya Yahweh, Tuhan kita, Raja alam semesta yang menjadikan roti dari hasil bumi. Sesudah tempat berhala dihancurkan, Raja Yosia memerintahkan semua orang untuk merayakan Paskah sebagai tanda peringatan bahwa Yahweh lah yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir dan memberikan tanah Israel kepada mereka. Ayah, mengapa hari ini tidak seperti hari-hari yang lain? Jadi, Ayah menceritakan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberikan Taurat dan Kemah Suci. Dia bercerita tentang darah yang dioleskan di pintu untuk menyelamatkan semua anak sulung dari pemusnah. Paskah itu adalah Paskah yang terbaik yang pernah ada. Begitulah akhir kisah sebuah kerajaan yang semua orangnya menyembah berhala.
Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.